Untuk di KBJB, Pak, untuk proses pembuatan BAP-nya, formnya seperti di monitor, Pak. Ada 3 lembar. Ini halaman pertama. Ini untuk ini halaman untuk evaluasi. Ini untuk halaman penalti. Based on pembuatan BAP berdasarkan DPO, Pak. PO ini kita dapat dari emailnya dari procurement. Syarat dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan BAP bisa dilihat di PO. Dokumen yang dibutuhkan di artikel nomor 13 yaitu adalah original surat asal-usul barang. Jadi saat pembuatan BAP, selain material juga dibutuhkan dokumen. Ini contoh surat keterangan asal-usul barang. Dan dalam pembuatan BAP wajib untuk melampirkan warranty letter. Ini contoh dari warranty letter. Dalam warranty letter terstate adalah baru, asli, tidak ada cacat, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan itu wajib ada dalam dokumen warranty letter dan terstem basah, tanda tangan, dan materai 10.000. Mungkin itu, Pak, dari pembuatan BAP. Pak Kartawan. Ya, ini sudah selesai. Hanya BAP. Ini langsung tiga-tiganya atau terpisah-pisah, Pak, untuk pertanyaannya? Langsung aja apa yang dikerjakan. Langsung 3. Nah, apa yang dikerjakan selama ini.
Baik Pak, untuk daily report di KBJB, kita menyebutnya dengan nama daily inventory. Dan ini prosesnya dilakukan setiap hari di waktu sore hari atau pagi hari di hari berikutnya. Daily report ini fungsinya adalah untuk mengetahui closing balance di inventory di gudang kita. Yaitu berapa sih nilainya terakhir di waktu hari itu. Data yang masuk di dalam daily inventory adalah data receiving dan data issuing. Data tersebut kita dapat dari Maximo. Ini proses untuk pengambilan datanya. Data issuing kita ambil dari issue and return transaction. Ini flowchart-nya untuk pengambilan datanya. Di sini kosong semua, kita ngisi untuk itemnya, kita kasih persen. Storeroom-nya, di storeroom di KBJB itu ada dua, WAC dan WAD. Setnya kita isi KBJB, untuk start date dan end date, misalkan per hari ini. Berarti kita klik untuk pada tanggal hari ini, yaitu bulan 1, tanggal 24 tahun 2022. Untuk end date-nya kita samakan sama start date. Dan data untuk start date dan end date kita ambil per hari sore. Kenapa ke sore? Karena untuk pada waktu hari itu transaksinya udah close. Jika nggak sempat pada waktu mengambil sore, bisa mengambil untuk di lain hari, tapi waktu pagi hari sebelum melakukan transaksi lainnya. Ini pada tanggal 24, ini terjadi transaksi satu kali. Ini proses untuk issuing. Untuk formnya seperti ini, terdiri dari summary, receipt, return, dan issuing. Ini untuk laporan daily-nya. Saya akan lanjut untuk pelaporan desktop. Info bisa ya? Ada di sini maksimum. Ini pelaporan untuk bulanan, yaitu desktop. Data untuk pembuatan desktop biasanya diambil pada waktu bulan Januari untuk tahun awal.
Ini flowchart untuk pembuatan desktopnya. Pertama-tama kita ambil untuk data summary inventory. Di data summary inventory ini terdapat beberapa file. Dan kita hanya mengambil untuk summary inventory saja. Di summary inventory itu terdapat data untuk issuing. Di desktop kita hanya mengambil untuk data issuing-nya saja. Seperti ini. Ini untuk data issuing di bulan Juli. Di bulan Juli terdapat banyak issuing, tapi di bulan Juli tentu tidak hanya untuk material desktop. Banyak material yang di issuing, tapi kita hanya untuk mengontrol data desktop. Ini per tahun 2001, desktop di kita total ada 66 M. Dan ini kita kontrol. Untuk per tahun 2021, target kita mengurangi 30%. Dan di bulan Juli tercapai 7%. Dan ini data desktop untuk per divisi. Dari turbin, jetty, boiler, CNE, elektrik, operation, dan engineering. Dan per divisi ini wajib untuk mengeluarkan desktopnya. Dalam laporan desktop, tentu dibutuhkan suatu planning. Planning ini kita dapat dari user. User mau mengeluarkan barang untuk plan apa aja. Dan plan ini yang kita kontrol. Dan di bulan Juli, ada hanya 3 divisi saja yang untuk pengeluaran desktop. Divisi jadian material, boiler, dan elektrik. Total ada 79 juta. Dari saya sekian Pak untuk pelaporannya. Ya, udah ada temannya dong. Sudah cukup, Pak? Sudah cukup, Pak. Ukurnya oke. Jadi ada 3 hal ya, 3 kegiatan. Yang pertama adalah berita acara penerimaan barang ya. Ya, betul, Pak. Yang kedua daily inventory ya. Ya. Betul ya? Iya, betul, Pak. Dan yang ketiga laporan ya. Laporan desktop. Desktop. Oke. Silakan Pak. Ini dulu yang ahlinya nih, Pak Munandar. Silakan Pak Munandar. Terima kasih Pak Kartawan. Ini Pak siapa namanya? Nama panggilannya tuh Pak Pian, Pak. Pak Kurnia. Pian, nggih.
Nah, oke. Ini sehari-harinya tugas di mana nih Pak Alfian ini? Di warehouse, Pak. Di gudang ya? Iya, di gudang, Pak. Di gudang. Terus maaf nih, dulu background-nya apa nih? S1 manajemen, Pak. S1 manajemen. Manajemen apa? Manajemen Apa? ekonomi? Ya, Manajemen manajemen ekonomi? ekonomi, Pak. Manajemen ekonomi. Oke. Nah, karena Pak Alfian ini tugasnya di warehouse ya, Iya, Pak. jadi saya ingin menanyakan kenapa sih ada tata kelola gudang atau warehouse management? Tujuannya untuk apa itu? Biar data yang ada di gudang kita itu aktual, Pak, datanya. Ini sama kayak di sistem. Jadi untuk pencarian yang kita lebih cepat. Untuk service levelnya lebih cepat. Salah satunya itu, Pak. Terus yang lainnya? Bisa untuk mengamankan, menyimpan barang. Jadi untuk mengelola barang material yang ada di gudang ya. Iya, dengan betul. harapan, dan harapan apa? Harapan untuk aman, Pak. Soalnya Aman. ya harganya mahal-mahal. Ya. Oke. Terus dalam pelaksanaan mengelola gudang, untuk penjamin efektivitas gudang itu apa aja? Dari mulai proses penerimaan, terus apa, sampai ke terakhir apa? Terakhir pelaporan, Pak, untuk issuing itu kan. Dari usernya minta itu. Ya, coba sebutkan. Satu, Dari penerimaan barang. Kedua, ya penerimaan barang. Yaitu dokumen yang dibutuhkan adalah BAP-nya. Setelah proses pembuatan BAP selesai, kita melakukan placement. Di placement barang, di barangnya kita kasih tagging, identifikasi barangnya. Barangnya ini mau ditaruh di rak mana. Setelah di placement, kita kontrol untuk setiap harinya. Apakah barang ini perlu dilakukan perlakuan khusus atau tidak. Nah, untuk perlakuan khususnya, apakah di ruangan AC, atau di floor, atau bagaimana, tergantung dari sifat barangnya. Begitu, Pak. Untuk proses receiving-nya. Untuk proses issuing-nya, dari user memerlukan WO. Di WO tersebut perlu untuk tercantum jelas untuk material, lokasi, dan nomor WO itu untuk approve. Kalau nomor WO tidak approve, kita tidak bisa melakukan untuk issuing-nya. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi disebutkan dalam proses penerimaan barang itu kan ada BAP ya, berita Betul, acara pemeriksaan BAP. ya. Iya, Pak. Pemeriksaan dan penerimaan. Terus dalam BAP tadi, dokumen apa aja yang harus dilengkapi? Dokumen yang dilengkapi kita berdasarkan PO dari procurement. Misalkan di PO tercantum untuk original surat asal-usul. Jadi untuk supplier wajib untuk melampirkan surat asal-usul. Itu salah satunya. Biasanya sertifikat manufaktur. Ya, JOM. Tergantung dari PO-nya itu, Pak. Tapi yang wajib biasanya itu DO atau surat jalan, warranty letter, itu wajib. Itu yang harus ada. Terus, apa lagi? Selain itu, setelah itu dokumen oke, kita melakukan inspection barangnya. Dalam melakukan inspection, kita perlu membutuhkan user dari yang mengetahui barangnya, tentu juga dari PLN. Setelah melakukan inspection oke, kita baru pembuatan BAP-nya. Dalam proses inspection sampai pembuatan BAP itu waktunya 1 hari. Sedangkan untuk proses approval dari GRF di kita 5 hari.
sampai selesai ke bagian procurement. Begitu, Pak. Oke. Terus kalau tadi dikatakan ada proses pengeluaran barang ya? Pengeluaran barang intern, Pak ya? Ya, intern. Itu Oh kan iya, Pak. dari umpamanya dari user atau pemakai itu kan minta Iya. barang ke gudang itu. Iya, betul, Itu Pak. dasarnya apa? Gudang bisa mengeluarkan barang. Itu dari WO, Pak. Work order itu kita dapat dari user. Dengan user itu WO dapat dari SR, service request-nya. Di WO itu wajib untuk nomornya itu approve, Pak. Biasanya kan di WO biasanya waiting approve. Itu kita nggak bisa melayani. Itu harus WO-nya WO approve. Kecuali untuk barang itu barang urgent. Di gudang kita itu sebenarnya ada dua, Pak, untuk klasifikasinya, spare part dan consumable. Sedangkan untuk spare part kita itu udah base system, untuk consumable kita masih manual menggunakan Excel. Jadi untuk berdasarkan WO gitu, berarti untuk barang-barang spare part. Untuk manual jenis barang untuk consumable. Begitu, Pak. Kalau WAPPR itu, waiting approval itu, siapa yang melakukan? Untuk melakukan approve itu Approval WO siapa? dari leader user, Pak. Leadernya user. Masing-masing Dari atasannya user. Iya, betul, Pak. Oke, jadi kalau udah divalidasi, udah WA approval, baru gudang terima, baru bisa mengeluarkan barang ya. Iya, Pak. Material atau spare part ya. Iya, betul, Pak. Oke, terus kan kalau di gudang itu ada istilahnya retur ya. Retur atau pengembalian barang ke gudang. Apakah itu karena tidak dipakai atau sisa? Itu prosesnya gimana? Ini retur intern, Pak ya, atau ke supplier, Pak? Intern, Pak. Kalau retur sifatnya itu ada 3, Pak. K1, K2, dan K3. Untuk K1 itu barangnya masih baru, Pak, new. Jadi kalau dia retur usernya ke gudang, kita masih bisa memasukkan di Maximo. Jadi sebelum retur kan kita melakukan issuing, Pak. Biasanya kalau user retur itu kan mungkin barangnya udah kebanyakan atau enggak dipakai, bisa diretur itu sifatnya K1, Pak. Untuk K2 biasanya itu barang repairan dari user. Untuk repairan kita masih belum bisa untuk melakukan di sistem, Pak. Ya. Karena kita belum tentu ini barangnya masih bisa dipakai atau enggak. Jadi kita sifatnya datanya data manual. Gitu, Pak. Dan untuk retur di Maximo kita juga perlu membutuhkan WO-nya. Karena kita akan mengembalikan di sistemnya itu untuk barang yang new, Pak. Jadi barang itu belum pernah dipakai sama user. Itu masih bisa kita masukkan di sistem di Maximo. Alasannya belum dipakai kenapa ya? Biasanya user kan mengambil 4, Pak, kuantitinya. Sedangkan yang terpakai hanya 3. Biasanya begitu, Pak, seringnya. Kebanyakan user yang ngambil materialnya. Oke. Good. Terus kalau di gudang itu ada yang namanya inventory turnover atau ITO ya. Itu iya, apa Pak. artinya ITO itu? Rasio perputaran dari inventory kita, Pak, pergudangan dari closing balance-nya kita, yaitu antara in dan out-nya. Itu juga kita kontrol setiap pelaporannya setiap seminggu sekali, Pak, pelaporannya. Dan target itu kita di tahun 2001 itu 1%. Dan itu maksudnya sudah untuk apa itu? Untuk mengetahui dari pembelian kita itu emang terpakai, Pak. Tidak hanya beli terus nggak dipakai aja. Jadi untuk mengetahui persentase perputaran material di gudang kita, Pak. Di gudang. Jadi umpamanya kalau
setahun beli 50 barang tapi nggak dipakai-pakai. Nah, itu Iya kan jelek betul Pak. harga gudang. Oke, dari saya cukup. Kami serahkan lagi kepada kawan. Baik, terima kasih Pak Menandar. Pak Toto, silakan. Baik Pak, ini ya Iya Pak. ada beberapa koreksi di jawaban Anda. Iya. Yang pertama untuk ini, parameter pemeriksaan barang harus sesuai dengan apa? Persyaratan Pak ya. Kelihatannya jawaban Anda kurang pas. Apa? Harus sesuai dengan apa? Untuk pemeriksaan atau inspection, kita itu berdasarkan dari PO. Kalau kita pedoman kita itu PO Pak, pedoman. Jadi kita nggak boleh melenceng dari PO. Di PO kita mintanya apa ya apa. Misalkan di PO terdapat deskripsi, yaitu nama barangnya, quantity, dan dari dokumen yang dibutuhkan. Misalkan untuk deskripsi kita samakan yang di barangnya. Apakah deskripsi di PO sama aktual di barang itu sama atau enggak? Terus quantity itu harus sama. Data misalkan di PO minta 2, datanya juga harus 2. Kalau datanya cuma hanya 1, kita nggak bisa terima dan itu harus kembali lagi. Terus dokumen yang di PO mintanya apa dan supaya harus wajib membawa dokumen tersebut. Misalkan mintanya original, sedangkan yang dibawa hanya scanan. Original di kita di KBJB yaitu adalah tanda tangan dan stamp basah. Gitu Pak. Untuk kualitas dari barang tersebut itu yang tahu dari usernya Pak. Yang tahu barang dari kualitas itu benar apa enggak. Kalau hanya dari visual itu dari kita juga bisa Pak. Begitu Pak. Apa perlu keterangan dari pemasok segala? Kalau keterangan dari pemasok bisa dibutuhkan waktu visual di barnya itu nggak jelas Pak. Misalkan gitu Pak. Biasanya user itu udah mengetahui. Ya, oke. Iya Pak. Tapi Anda memasukkan ini termasuk itu keterangan dari pemasok. Oke, berikutnya untuk penanganan barang material yang disimpan di gudang itu dapat diklasifikasikan menjadi apa itu? Apa barang bekas, barang material berbahaya, mudah terbakar, barang eks perbaikan, atau barang karantina? Di gudang kita itu ada 3 gedung, yaitu ledon. Di ledon itu untuk kelasnya barang bekas. Sedangkan untuk kita ada juga yang namanya gudang oli. Di situ terdapat grease, oli, dan barang-barang yang sifatnya cair, Pak. Terus ada yang namanya VHC dan VHD, dan itu barang-barang untuk elektronik dan mekanik. Di dalam VHC dan VHD itu dipecah lagi. Di situ terdapat ruangan yang ber-AC. Di ruangan ber-AC itu khusus untuk barang-barang elektronik dan untuk karet. Dan untuk yang barang-barang yang sifatnya besar-besar itu kita taruh di floor, di lantai gitu Pak, dan dikasih palet. Seperti itu Pak. Jadi tidak hanya barang eks perbaikan aja kan? Berarti Untuk, ada beberapa. Ini mungkin maksudnya gini, yang perlu penanganan khusus gitu. Kalau yang perlu penanganan khusus itu biasanya untuk motor Pak. Itu perlu penanganan dan itu dilakukan secara berkala. Dan penanganan khusus itu dilakukan oleh divisi untuk misalkan untuk divisi elektrik, dan juga secara berkala untuk mengecek tegangannya Pak. Tegangan dari motornya bisa secara berkala, dan untuk rotornya itu perlu kita melakukan grease biar tidak terjadi karat.
Ya itu sih biasa, itu sih hidup biasa. Tapi yang perlu ditangani secara hati-hati lah gitu. Barang elektronik, Pak. Itu rawan terkena air itu. Ya itu pasti ya. Iya. Tapi ada lagi yang harus sangat hati-hati. Kayak oli, Pak, mungkin, Pak. Ya oli kan penanganan oli, cara penanganan oli kan ada prosedurnya. Iya, pastinya ada. Nah, jadi kalau barang-barang yang berbahaya gimana? Dan mudah terbakar. Ya oli termasuk yang mudah. Iya, mudah ya. terbakar. Ya. Kalau barang bekas apa perlu penanganan khusus? Kalau barang bekas perlu, Pak. Soalnya untuk biasanya itu user masih membutuhkan untuk barang bekas itu. Biasanya komponen-komponennya masih dibutuhkan. Biasanya begitu, Pak. Dan kita untuk barang bekas enggak hanya langsung dibuang. Kita perlu kita kelompokkan, Pak. Tidak hanya dibuang gitu aja, enggak. Kita kelompokkan, kita pisah-pisah. Ya tetap, masih tetap disimpan. Ya, disimpan, Pak. Tapi kan nggak perlu penanganan yang sifatnya seperti tadi menangani barang-barang yang mudah terbakar. Oh, enggak perlu, Pak. Enggak perlu. Nah, itu loh maksudnya. Mungkin kalimat di soalnya mungkin barangkali ini ya kurang jelas gitu ya. Oke. Silakan Pak Toto, silakan. Ya. Kemudian satu lagi ketentuan material return to store itu yang seperti apa? Ada ini barang bekas, berita acara, kondisi fisik dan jumlah yang diperiksa, terus barang X repair. Untuk return to store, di situ ada K1, K2, K3. Dan untuk yang dimasukkan ke sistem itu hanya untuk barang yang sifatnya baru, berarti belum pernah dipakai. Untuk yang repair, kita belum bisa untuk memasukkan sistemnya, Pak. Dan untuk yang barang baru, kita tetap membutuhkan WO dari usernya itu. Oh, Anda menjawabnya ini barang X repair. Untuk X repair itu dari Pak, dari vendor. Biasanya kita melakukan repair di luar, begitu, Pak. Itu bisa kita masukkan di sistem dan itu ada PO-nya. Oh, berarti bukan yang termasuk material return to store itu ya? Itu return to store, tapi di luar, Pak. Di luar KPJP, dari vendornya. Ya. Oke, itu mungkin yang agak keliru Anda. Oh, iya, Pak. Kemudian saya ingin nanya, ini ada nggak ketentuannya? Berapa lama sih batas waktu penyimpanan barang di gudang? Sebenarnya di kita itu batas waktunya belum masih, Pak. Tapi dari PLN itu minta 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya. Lebih dari 2 tahun? Lebih dari 2 tahun tidak ada pergerakan. Ntar masuk dalam kategori desktop. Tapi itu untuk kategori material untuk inisial. Di kita kategori itu banyak, Pak. Untuk inisial, spare part, strategik. Untuk yang kelasnya strategik, itu meskipun tidak ada pergerakan, kita tetap membutuhkan barang tersebut, Pak. Soalnya sifatnya strategik, itu untuk jaga-jaga kalau terjadi apa-apa gitu. Untuk yang kategorinya inisial, spare part, kalau tidak ada pergerakan dari penerimaan atau pengeluaran, kita wajib menginfokan ke user. Ini barangnya gimana, udah 2 tahun tidak ada pergerakan, ini mau dipakai atau gimana atau enggak gitu, Pak. Itu tergantung dari usernya, Pak. Oh, jadi ada kriterianya ya? Ada kriterianya, Pak. Dan itu yang tahu dari engineering, Pak. Oh iya, tahu dari engineering. Iya. Kemudian untuk tadi yang terkait dengan barang-barang khusus, itu ada ruangan tertentu ya. Misalnya untuk barang-barang elektronik yang membutuhkan ruangan dingin dan sebagainya. Ada, Pak. Untuk biasanya yang masuk di ruangan khususnya. Ada, Pak. Itu ruangan ber-AC, Pak. Dan itu suhunya
setiap hari dijaga antara 20 sampai 24 derajat. Dan untuk kelembabannya, ya. Dan meskipun di dalam ruangan ber-AC, material kita kasih plastik, Pak. Biasanya itu rawan, biasanya AC-nya bocor atau gimana. Rawan terjadi, kalau barang-barang elektronik kena air tuh bisa konslet, Pak. Rawan itu, Pak. Maksudnya di plastik apanya? Materialnya, Pak. Dibungkus plastik itu? Iya, selalu dibungkus plastik, Pak. Tujuannya untuk? Biar nggak kena air, Pak. Biasanya gudang udah, kan kita untuk KBJ pun udah berjalan 10 tahun, Pak. Biasanya untuk gudang kita itu terjadi kebocoran atau gimana gitu, Pak. Oh, baik. Ini hubungannya dengan K2. K2 tahu kan ya? Iya, Pak. Apa itu K2? Keselamatan ketenagalistrikan. Kemudian bagaimana penerapan K2 di gudang ini? Hubungannya dengan mungkin keamanan dan perawatan dari barang-barang di gudang. Dari untuk itu, Pak, biasanya ada pagar pembatas antara di setiap material. Pagar pembatas itu gunanya untuk terjadi waktu handling material melakukan forklift. Jadi forklift itu tidak nabrak ke sana kemari, Pak. Jadi ada pengamannya. Terus untuk APD, Pak. Biasanya untuk yang melakukan forklift selalu menggunakan APD-nya. Bisa dari topi dan untuk APD bajunya, Pak. Ya, terus apa lagi? Ada dipasang rambu-rambu nggak? Ya, Pak. Ada dipasang rambu-rambu untuk pergerakan Rambu-rambu ada, atau Pak. memindah barang? Ya? Rambu-rambu ada. Di lantai itu ada rambu-rambu. Oke, ada rambu-rambunya ya. Ada, Pak. Oke, kemudian untuk keamanan tadi, bagaimana dengan barang tersebut, barang-barang penanganan barang tersebut supaya aman gimana? Dikasih plastik, Pak. Setiap barang kita kasih plastik. Itu buat pengamanan dari air. Sedangkan untuk besi kita melakukan grease biar nggak terjadi berkarat. Dan setiap hari kita melakukan cleaning untuk material, dibersihkan, Pak. Ada tim cleaningnya. Oh, menggunakan apa cleaningnya itu? Biasanya menggunakan itu, Pak, hair dryer. Air dryer. Air dryer. Iya, Pak. Bukan vacuum cleaner. Vacuum cleaner kita takutnya itu, ya, Pak. Apa itu kan dia sifatnya panas, Pak, ya. Jadi kalau di dalamnya ada terjadi sesuatu itu loh, Pak. Oh. Kalau air dryer itu kan untuk mengeringkan aja ya? Iya, untuk mengeringkan, Pak. Biasanya menggunakan kipas juga bisa. Biasanya kan terjadi lembab, Pak, kalau hujan-hujan gini. Berarti perlu untuk pengeringan. Pengeringan untuk spare part-nya, biar nggak lembab. Oke. Baik. Baik, dari saya cukup saya kira. Silakan Pak Kartawan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan tadi pertanyaan Pak Toto ya. Tadi ada barang-barang elektronik harus dijaga temperaturnya dan kelembabannya. Itu maksudnya untuk apa ya? Biar untuk alatnya itu setelah mengantar waktu diinstal, dia bekerja secara sesuai settingannya, Pak. Tidak terjadi kendala. Takutnya ntar kalau dipasang jadi konslet kan itu menjadi tanggung jawab dari warehouse-nya. Ya, itu tujuan K2-nya apa itu? Untuk pengamanan dari aman, Pak. Aman bagi? Aman dan andal. Aman dan andal bagi instalasi. Instalasi, Pak. Ya. Oke ya, jadi itu dihubungkan ya. Jadi ya, kalau misalnya nih, ini misalnya akibat tidak ditangani tidak baik ya, kemudian ada pergantian katakanlah komponen elektronik ya, kemudian terjadilah
gangguan, ya, gangguan listrik, ya, suplai listrik dari Tanjung Jati B, kemudian menyebabkan matinya orang karena listriknya padam satu sistem Jawa Bali, mau nggak tanggung jawab? Itu kalau tanggung jawab itu kalau sampai itu mungkin tanggung jawab dari leadernya, Pak ya. Kita hanya untuk stafnya, Pak. Iya, tapi setelah ditelusuri ternyata cara penyimpanan barang elektroniknya itu nggak benar. Sebelum melakukan delivery ke user, material kita cek dulu, Pak. Apakah materialnya terjadi kendala apa enggak. Nah, kalau misalnya ternyata wah rusak semua, katakanlah spare part yang tadi harusnya dijaga baik-baik rusak semua, padahal spare part itu sangat diperlukan agar terjamin suplai listrik. Nah, tapi karena walaupun spare part yang ada di gudang itu masih baru, ya, tapi ternyata tidak bisa berfungsi dengan baik, siapa yang salah? Itu bisa melakukan waranti, Pak, untuk terjadi kesalahan. Dan itu selepas dari gudang itu menjadi tanggung jawab dari usernya, Pak. Dan untuk kita di gudang hanya menyimpan saja, Pak. Kalau jadi kendala di waktu instalasi, itu menjadi tanggung jawab dari usernya. Pemasangannya kita nggak tahu, setelah dari gudang kita nggak tahu materialnya itu entah materialnya kena air atau kena apa, kayak itu kan yang tahu dari usernya, Pak. Selepas Enggak. dari gudang itu Maksudnya si usernya itu setelah menerima barang dari gudang, padahal itu emergensi, ya, ternyata spare part yang diperlukan itu rusak semuanya akibat penyimpanan di gudangnya nggak benar gitu. Oh, itu rusaknya di gudang, Pak ya? Nah, Itu menjadi tanggung jawab dari gudangnya, Pak. iya, gitu dong. jadi jangan saling menyalahkan. Ya, asal muasalnya dari mana gitu loh. Ya. Nah, karena apa? Karena ada ketentuan pidananya loh. Ya, di undang-undang itu. Kalau yang tidak bisa memenuhi tadi kondisi aman dan andal bagi instalasi. Iya, betul. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, saya ingin bertanya yang lain ya mengenai gudang ini. Iya, Pak. Kan walaupun tidak ada WO ya, Iya, WO. permintaan, tapi kan suatu saat mungkin sisa stok di gudang habis. Iya. Untuk peralatan tertentu lah, katakanlah gitu. Itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Biasanya user mengecek apakah ini ntar terjadi biasanya itu saya belum pernah, Pak, untuk menjumpai untuk kasus seperti ini. Tapi biasanya user masih bisa, Pak, untuk seminggu atau 2 minggu untuk emergensi pembelian. Dan itu pembelian tidak, biasanya PO-nya itu terbit setelah barang datang. Biasanya seperti itu, Pak, untuk emergensi. Kenapa orang gudang tidak berperan? Ya, kalau tahu ada beberapa spare part yang sangat cepat ya penggunaannya, ya, dan sering terjadi pemakaian yang tiba-tiba gitu, ya. Ternyata kan harusnya orang gudang kan ngecek persediaan masih ada apa enggak. Begitu Ya, persediaan habis katakan atau hampir habis katakan tinggal satu padahal biasanya dibutuhkan 2 atau 3 gitu. Kan harusnya orang gudang ngasih tahu ke user. Iya, Pak, ada, Pak. Itu namanya ya? inventory controller, Pak. Ada orang sendiri, Pak. Itu. Jadi harus ada kan prosedurnya ada kan ya? Ada, Pak, ada. Ada. jadi jangan diam aja gitu ya. Ya. Baik, saya kira cukup ya Pak Ya, Pak. Noto, Pak Munandar ya. Ya, baik, terima kasih Ya, Pak Kurnia ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Nah, mohon ditunggu bersama Pak Faik dan Pak Bu Lutfia ya. Sebentar kita akan rapat dulu untuk melakukan evaluasi ya. Yes. Ya, baik, Oke. terima kasih. Silakan meninggalkan ruangan ya. Terima kasih, Pak.